Sayyidul Syuhur, Sayyidul Ayyam, Tuhannya hari, Tuhannya bulan, hari Jumat, bulan Ramadan. Saya juga lahir hari Jumat, bulan Ramadan. Semoga nanti dipanggilnya juga pas hari Jumat, hari Ramadan. Pas khutbah terus Ittaqullah. Semoga jangan pas nyanyian. Tapi selami, insya Allah kapasnya baru ditanam. Kapas kain kafannya masih ditanam atau masih dipersiapkan bibitnya, jadi masih lama. Mas padalah yang kapasnya sudah sampai, yang kain kafannya sudah sampai di tangannya Pak Mudi. Kita nggak tahu punya siapa itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan bila ghayah, wa syukru ala Allahi syukran bila nihayah. Salatan wa salaman daiman ala khairil bariyah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Pak Yuda, itu sudah betul belum ya saya? Nanti udah dipasang dulu ke hati. Kayak kemarin di Yoso bilang, dipasang dulu udah kita video itu pas kaya-kaya beberapa ibu-ibu tekau mata telur, nah di video itu harus ibu gak punya asisten. Itu bukti bahwa kalau ada panggil saya kiai, salah. Ciri-ciri kiai itu mobilnya selalu hilang. Kenapa? Karena dia punya santri yang tukang membersihkan. Bapak Ibu, ini tadi malam itu Pak Zainal, sebetulnya mulutnya baru nanti malam mulainya. Malam 16 bukan malam 15. Kamu itu tandanya jamaah Sunan Kiri semangat. Imamnya masih muda kok. Nah, jadi nanti malam mulai dulu. Dan mulai nanti malam sudah mulai di mana-mana, di masjid mana-mana itu sudah mulai memperingati nuzulul Quran. Bapak Ibu, kalau kita membahas nuzulul Quran itu surat, sebut saja surat Iqra. Yang pertama dan yang terakhir itu aja perhatian. Yang pertama, ayat pertama dan yang terakhir itu perhatian. Yang pertama itu apa? Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik. Terus terakhirnya wasjud waqtarib. Coba diperhatikan. Ini informasi mahal. Jadi perhatikan. Kenapa ayat pertama dibukanya adalah Iqra bismi rabbik? Yang ini sudah sering saya sampaikan, bahwa kita membaca itu jangan tidak bismi rabbik. Kita membaca buku, kitab, membaca kehidupan, membaca gerak-geriknya suami, gerak-geriknya istri,
membaca apa saja, upayakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau hanya membaca saja, kalau hanya iqra saja, potensinya nyasar. Duwe ilmu gawe debat, duwe ilmu gawe nyilokno wong, duwe ilmu gawe sombong-sombongan, duwe ilmu gawe nipu orang. Misalkan ilmu yang dipelajari ilmu hukum, akhirnya duwe ilmu hukum tapi gawe dodolan pasal, ya kan? Seperti hakim atau jaksa yang istrinya 5 itu, ya kan? Yang membela penjual tanah lautan, kan istrinya 5 itu. Aslinya kencang, mari dikai duit seleb, beto omongannya. Itu duit ilmu hukum, tapi waktu baca ilmu hukumnya tidak bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tidak menjadi cahaya. Tapi kalau kita punya ilmu, bacanya itu bismillahirrahmanirrahim, terakhirnya pasti dia Allahu a'lam bishawab. Artinya arti sesungguhnya wallahu a'lam bishawab itu Allah lah yang maha tahu, ya, tentang segalanya, tentang segala yang benar dan yang batil. Tapi makna Allahu a'lam bishawab itu di Indonesia beda, Pak. Jangankan orang, Allah saja kalau bisa disuap, Allahu a'lam bishawab. Itu di Indonesia, jangankan orang, Allah saja kalau bisa disuap. Jangan sudah pernah dengar cerita ini, biarkan aku saja pakai. Kayak selagi anak saya nggak bisa disuruh seperti Yai Rauf, serius nggak bisa. Tapi kayak dia dewi ya. Masa orang Yai Rauf di bawah nyanyian sore tak ya langsung. Istri kayak dewi. Jadi besok itu Pak, di akhirat setiap negara itu pun punya jam sendiri-sendiri. Belanda, Amerika, terus ada yang tanya, kalau orang nggak sibuk dengan dosanya kan usil, cerewet, tanya saja ke malaikat. Berarti yang tanya itu orang baik. Kalau udah nggak sibuk dengan dosanya, ujung ya itu musfir, mereka itu berseri-seri, tapi karena pertanyaan kita nggak didosa, pilih takut aja ke malaikat. Malaikat, ini kok ada jam dengan nama negara sendiri-sendiri beda-beda. Iya. Loh, lah kok putarannya beda? Ada yang cepat, ada yang pelan. Iya. Ini kenapa Belanda kok pelan sekali? Jarum jamnya kok pelan sekali? Karena malaikatnya, karena di Belanda itu disediakan rumah tahanan, tapi rumah tahanannya kosong, sehingga jamnya ini pelan. Ini pindah ke Thailand, kok agak putar? Iya. Ke Singapura, kok pelan? Iya, karena semakin sedikit pelanggaran di negeri itu, jarum jamnya pelan-pelan. Nah saya lihat ini, saya orang Indonesia kok tidak tahu nih jam Indonesia di mana itu. Itu nggak boleh jadi itu jam Indonesia. Itu saya kira kipas angin gitu. Saking bakteri pelanggaran. Itu sebetulnya analogi, tapi ada dalam hadis. Analogi tapi diambil dari hadis, dikemas dari untuk menarik gitu. Coba saya teruskan, iqra supaya tidak nyasar. Kita ngaji begini, bismillah. Kemarin kan kita ngaji, hati kita ini apa kemarin? Lupa Pak? Wadah, wes bahaya kalau hati bisa. Hati kita ini wadah, harus kencang Pak.
Supaya gak lali dihafalkan 40 kali. Hati kita wadah, hati kita wadah, hati kita wadah. Kalau diulang 40 kali itu nancep, walaupun sudah tua. Jadi kalau ada yang berminat menghafalkan apa itu, ulang sampai 40 kali, insya Allah nancep. Saya juga kalau mau subuh menghafalkan lagu soneta, saya ulang 40 kali. Iya. Karena kalau lupa syairnya itu jangankan satu kata, satu huruf saja kalau salah, kalau lupa itu bahaya. Nah, seperti dulu yang sudah pernah saya nyanyikan. Jadi iqra bismi rabbik. Hati kita ini wadah. Sholat, puasa, zakat, haji umroh, pekerjaan, pangkat, jabatan, merawati bojo, merawati keluarga, itu isi hati. Padanya apa tadi? Hati. Merawati keluarga itu isi yang luar biasa mulianya. Bukan hanya indah, tapi mulia. Amalan puasanya, tarawihnya, tasbihnya, witirnya, tadarusnya, ini isi yang luar biasa bagusnya. Tapi ingat, sebagus apapun isi, kalau masuk ke dalam wadah yang kotor, nggak jadi bisa dimanfaatkan. Air asalnya di botol mineral yang bersih itu dituang ke kaleng bekas oli yang tidak bisa diminum. Ilmu kita pun begitu. Koyo akhirnya Al-Quran, tapi berangkat dari hati yang kotor, ya tidak setirah manfaat. Jadi kalau ingin manfaat, iqra bismi rabbik. Kita ngaji begini, gerudu ke sana, gerudu ke situ, gerudu bagus. Tapi yang perlu diingat, geruduk-geruduknya jangan karena ada rawon misalkan betul-betul bismi rabbik, ya Allah. Inilah bukti bahwa saya ini tidak sombong, ya Allah. Maka saya, atau bisa begitu membuktikan bahwa kita tidak sombong, kita ngaji. Misalkan Hanafi, kamu kok sholatnya masih kemana-mana, manting lantur ke sana, lantur ke situ, nggak kalu-kaluan. Enggak ya Allah, tapi saya sudah berusaha ngaji, datang ke masjid Sunan Giri, datang ke Baitul Islah, datang ke Babus Salam, kemana. Itu adalah supaya saya kepingin bisa sholat fokus, tapi ternyata belum bisa. Apa-apa, yang penting kamu sudah berusaha. Itu. Nanti kita bikin bismillahirrahmanirrahim, membuktikan ya Allah, Allah berusaha, walaupun belum nyata, yang dinilai usaha kita, yang dinilai usaha kita. Dan untuk apa kita ngaji itu? Iqra bismi rabbik. Tutupannya ayat adalah wasjud waqtarib. Ilmu itu untuk menyempurnakan sujud kita dan untuk menyempurnakan upaya kita mendekat kepada Allah. Jadi ilmu ini kita gunakan wasjud waqtarib. Ini kebetulan ilmu pada kandung. Ini kebetulan ilmu pada kandung. Namun ilmu tafsir ini. Nanti menaiki kebetulan kaos dari Fatihah dan kata-kata. Ini tafsir. Pertama Al-Quran datang itu disuruh iqra. Bukti bahwa orang Islam ini kalau mau melakukan apa-apa, baca manual booknya. Kalau kita beli barang apa kan ada manual booknya. Beli mobil ada manual booknya, buku ini mobil
mobil ini dipakai kecepatan berapa, ada semua. Ada manual booknya, disuruh baca ya. Nggak boleh asal dengar gitu. Dan itu tadi dasarnya adalah seperti tadi, hati ini wadah, sholat, puasa dan seterusnya itu tadi isi. Terus persoalannya membersihkan hati ini dengan apa? Dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Setiap sesuatu digeser syahadat. Makanya kalau sholat mau berangkat sholat itu disunahkan baca syahadat. Terus semua niat mesti lillahi ta'ala, itu aplikasi syahadat. Bahwa yang kita lakukan ini tiada lain illallah, untuk wasjud waqtarib, untuk sujud kepada Allah, waqtarib, untuk mendekat kepada Allah. Itu Pak, baru bersih. Duit jabatan, apalagi pegawai negeri. Saya juga kan pegawai negeri. Nah, supaya selamat memegang jabatan, jenenge aja ini perintahnya negara. Kalau masuk ke harian kotor ya ini tadi. Jadi orang korupsi gak korupsi itu bukan karena gaji kecil atau besar. Kan ada yang itu korupsi karena gajinya kurang gede. Lu gaji 4 miliar, 6 gitu, 1 bulan. Aku upahnya itu berapa? Bisa korupsi tuh. Korupsi ini gak tahu kapan. Kenapa? Masuk ke hati yang kotor. Kita jadi pengurus masjid, masuk ke hati yang bersih, ya bersih. Lu ngurusi masjid ya, sesuatu yang luar biasa Pak. Jangan itu muadzin saja, mana Pak Firman sama Pak. Kalau betah 7 tahun berturut-turut ada Pak, tadi 7 tahun berturut-turut ada. Insya Allah panjenengan sudah gak dihisap lagi. Duh iya Pak, ada hadisnya. Kalau kepengen butuh nanti sampai WA saya tak tunjukkan teks hadisnya. Kalau apa saya nggak apa. Kalau ada gitu. 7 tahun berturut-turut jadi mau ada tanpa hisab. Itu kayak ngurusi ada apa menjadi imam. Sudah berapa tahun Pak Fauzi jadi? Kalau saya sejak lahir sudah imam. Tapi nama saya dulu lahirnya itu Alvin. Mana orang mudunan? Kok mengganti seneng Alvin itu mudune sewu. Alvin. Ibae Alvin itu sih dudu ilmu nih sing sewu, tapi mudune ganti Hanafi. Terus biar keren tambahin imam. Karena kakaknya sudah Imam Hambali. Jadi saya punya kakak Imam Hambali. Jadi kalau saya pas ke pasar atau kemana ada orang mirip saya, hati-hati Pak. Sampai lihat telinganya, kalau agak lebar itu Imam Hambali, kalau yang kecil begini kayak netizen begini. Ya, dan telinganya mepet begini Pak. Telinganya mepet begini, menurut buku. Ini kalau di setan. Medis itu model banget. Tapi buku tentang itu oleh Imam Syafi'i dibakar. Ini nyimak sedikit ya, ngomongin. Jadi Imam Syafi'i itu pernah mengumpulkan, pernah membuat buku, dikumpulkan. Di dalam buku itu dijelaskan orang itu nek pendek, itu omongannya dulu, mau kiti, tapi jujur. Dari buku. Kalau orangnya tinggi itu arogan. Tadi nggak usah dilurus, kata buku itu. Ketika mau dilonsing sama Imam Syafi'i mengadakan survei lagi. Wong ini naik kupingi kalau Pak Hanafi itu kau diam, mendelik. Apa kamu
nek kon dalam kon satu aku yo iso satu. Kon jurus yo aku iso jurus. Oleh jadi buku tadi. Tapi sebelum dilaunching, Imam Syafi'i mengadakan apa namanya? Survei lagi. Ternyata, gak semuanya orang begini. Ini orang pendek juga gak begitu. Ini orang tinggi juga gak akan. Berarti buku ini salah. Gak jadi diterbitkan, dibakar sama Imam Syafi'i. Artinya apa? Nek ada kayak gini, memang tapi gak kakek. Kan orang buku ini gak sadiki. Dan balik kita ke bersihkan hati. Syahadat. Dua jabatan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nakseni ingsun ini boten wonten pangeran kang ngamanahi jabatan iki kejaba Allah. Akhirnya kita jalannya jabatan tadi dengan berpegang pada Allah. Iki melanggar ini kira-kira direstui gak Gusti Allah? Bukan, ya jangan. Itu sangat. Dua bojo di sawah, syukur ini tak kapuk, kira-kira diridani gak Gusti Allah? Ini tak. Kadang-kadang kan orang itu kalau pacaran itu bilangnya sama-sama bilang matang, tapi enak. Kalau pas pacaran tuh memandang matamu, gitu kan? Matang enak banget. Tapi kan kalau sudah marah, begitu anaknya udah lewat, coba kau lihat, coba kau buka lebar-lebar matamu itu. Demi yang rasanya sama matamu. Nah, tidak akan terjadi, akan semakin istiqomah kalau kita itu tetap dengan syahadat. Jadi bersihkannya dengan syahadat, poso ya dengan syahadat, zakat ya dengan syahadat. Sekarang banyak Pak, kalau sudah Ramadan ini banyak orang ini juga menyebarkan sesuatu. Tapi foto sama ada tiga orang bisa ketemu. Sebagian orang ada yang betul-betul mau sedekah itu nggak mau tahu. Saya punya teman Cina, itu orang-orang bukan orang Islam. Itu kalau sedekah nggak mau diketahui orang. Udah cukup dititipkan. Karena sedekah banyak, nggak mau diketahui orang. Iya, kalau saya punya, sekarang saya diketahui orang ngasih. Tahun depan saya bangkrut, orangnya nyerbu ke rumah saya, apa gak bahagia gitu. Itu ada orang Cina kayak gitu. Nah itu non muslim, tapi prinsipnya muslim. Apa? Muslim sedekahlah sampai seakan-akan tangan kananmu yang mengasihkan, tapi tangan kirimu nggak tahu. Seakan-akan begitu. Sama kan tadi prinsipnya. Terus, jadi intinya membersihkan hati dengan syahadat. Jadi rukun Islam 5 itu yang pertama ini syahadat itu gunanya untuk fondasi atau untuk membersihkan wadahnya supaya sholat itu dari sholat yang benar, poso dari poso yang benar. Apa ada poso yang nggak benar? Ya udah sering kita bahas itu. Poso yang nggak benar dicontohkan dalam ayat kauniyah adalah puasanya ular. Poso sih benar dicontohkan dalam ayat-ayat alam ini adalah puasanya ular. Ular itu puasa juga, tapi niatnya untuk menguruskan badan supaya proses merungsung ini lancar. Begitu selesai puasa dia tetap jadi ular. Nggak salah ular. Allah ngasih contoh aja supaya kita ngaji dari situ. Ojo salah, dasar logo itu ayat, dititipi ayat itu siapa? Ular, preman juga. Hampir semua petani gak suka sama ular. Tapi ketika dia sudah berniat taubat dan nasuha seperti doanya Abah Fauzi tadi, supaya kita menjadi orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai hamba yang taubat dan nasuha. Ular itu
puasanya sudah syahadat Pak, masuk ke dalam kepompong. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya puasa nggak makan ini bukan apa namanya, bukan abal-abal, betul-betul asyhadu an la ilaha illallah, betul-betul nggak makan dari hal, jangankan yang haram, yang halal saja tidak saya makan, kata kepompong. Melihat jangankan yang halal istri, jangankan yang haram bojo ada telur, ada jempol, poso, jari kepompong, jari ulang masuk ke dalam kepompong itu syahadat itu Pak, gambaran syahadat. Jadi puasanya bukan hanya kamin soin, banyak orang yang berapa banyak orang puasa itu nggak dapat apa-apa hanya dapat lapar dan dahaga, karena yo poso mesune jalan terus, yo poso rasa-rasanya jalan terus, yo poso korupsi ini jalan terus, yo poso jahatnya jalan terus. Ya, kemarin puasa ada orang teguran spion, tapi dulu poso cari, tak dulu ya Islam kan. Berarti nggak seperti nggak syahadat, lisannya ditutup, telinganya ditutup, matanya ditutup, pikirannya ditutup. Nah, karena kita bukan kepompong, bukan berarti terus kita masuk ke dalam kamar dan keluar ya salah juga. Karena kita kepompong kita itu syahadat itu, jadi kepompong itu syahadat. Sing estu dalam menjalankan puasa. Maka insya Allah kalau itu kita terapkan, ini sudah di pertengahan bulan Ramadan ini, ayo kita koreksi apa sudah ada yang berubah dari sebelum puasa dengan sekarang. Itu kita wa fi anfusikum afala tubsirun, kemarin kita bahas. Kita lihat diri kita masing-masing, sudah ada yang berubah atau saya tetap berarti kita itu uloh. Nah, sudah ada yang berubah berarti kita ini niru ulang, niru puasanya ulang. Lanjut, wasjud waqtah. Seluruh ilmu, seluruh yang kita lakukan di dunia ini intinya adalah untuk menyempurnakan sujud, untuk menyempurnakan pendekatan diri kepada Allah. Kita dapat ilmu ngaji itu, kalau kita syahadat nggak pilih-pilih Pak, nggak pilih-pilih. Sholat terus imam kita ngaji, bacaan takbiratul ihram itu dibacanya, disunahkan membaca hanya satu alif. Ilmunya kita bacakan iqra bismi rabbik, bacaannya harus disunahkan, tidak harus, tapi disunahkan satu alif. Berarti Allahu Akbar. Kita udah tahu ilmunya itu. Dan bacanya tadi bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika ada imam terus sholat tadi Allahu Akbar, ini adzan pas sholat, itu kacau. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, ilmu itu macamnya akeh, umum duwe kaya dewi-dewi beres. Ya, kemarin kan ada yang takbirnya kayak adzan, Pak Najmul teman saya. Jadi jangan kisru Pak, jangan kisru. Sholat itu jangan kisru. Yang boleh mencermati, bolak-balik bisa utarakan, yang boleh mencermati imam itu orang yang berada di belakangnya imam. Dan itu harus disepakati siapa, karena itu DPR-nya. Yang lain sudah ditugaskan masuk ke dalam kemarin yang sudah saya sampaikan. Kita ini Pak, idealnya sholat kita, ya kita bahasnya sholat akhirnya karena
Dan sujud itu adalah inti sholat. Wasjud waqtarib. Seluruh ilmu ini untuk menyempurnakan sujud kita. Maka kita bahaskan sholat. Kita ini Pak, idealnya sholat itu tahu artinya. Misalkan Fatihah. Jadi kalau yang wajib 5 ini minimal, kalau ya Allah berkabiro alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, itu misalkan nggak ngerti artinya ora apa-apa, tapi minimal yang 5 ini Allahu Akbar itu apa artinya, Al-Fatihah apa artinya, tasyahud apa artinya, sholawat apa artinya, salam apa artinya, ini sambil lalu mari kita kaji Pak. Wajib hukumnya Pak. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kaidahnya, apa amalan wajib yang tidak sempurna kecuali dengan dia, maka dia ini wajib juga. Kita sholat itu wajib, tapi bisa tidak sempurna kalau kita nggak ngerti ilmunya. Maka mengetahui ilmunya ini fahuwa wajib. Mempelajari hal yang wajib. Rukun Islam ada 5, dan ini wajib karena kita sebagai orang Islam. Maka mempelajari 5 ini wajib Pak. Mempelajari tahsab, syahadat itu yang benar kayak apa, mempelajari sholat ini yang benar kayak apa, puasa ini yang benar kayak apa, zakat ini yang benar kayak apa. Sudah dijanjikan ya Yahuf mulai Senin besok bahas masalah zakat. Kemudian haji ini karena wajib, kita wajib mempelajari. Jadi ngaji itu nggak perlu yang jauh-jauh, yang perlu juga, tapi itu nomor sekian yang wajib ini. Karena kaidahnya jelas, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini perlu Pak. Nah, sekarang masalah sholat. Sholat ini Pak, yang kalau bisa 5 yang harus dibaca ini sedikit-sedikit mulai kita kaji lagi. Andai belum sempat, maka sholat walaupun tidak ngerti artinya, itu kita tetap bisa fokus. Kalau kita sholatnya itu bukan hanya badan, tapi ngejak hati-hati. Jadi kan sudah praktek dulu kemarin. Sudah praktek dulu. Kemarin saya ngajak, coba sekarang praktek. Ayo dipraktekkan saja. Jenengan sholat, Allahu Akbar, dan kalau masih latihan, boleh kita agak melihat hati kita. Jadi kayak melihat hati. Padahal sunnahnya apa? Lihat tempat sujud. Kalau fikih, nah ini filsafat, tasawuf dan bukan filsafat, tasawuf dan fikih itu beda. Jadi kalau fikih, lihat sujud, lihat sujud, tempat sujud, fikih, tempat sujud itu fikih. Tapi tasawuf, tempat sujud yang sejati kiblatmu itu ada dalam hati. Tasawuf harus digabung. Sebab man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazaddaqa. Sopo sing ngaji tasawuf gak digabung be fikih, tazaddaqa, dadi sintik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, dan siapa yang ngaji fikih tapi tidak tasawuf, faqad tafassaqa, akan fasik. Karena fikih tanpa tasawuf akan menghilangkan rasa, akan menghilangkan akhlak. Mau ngejar bener tapi gak ngejar rasa, yang kemarin sudah kita sampaikan. Kita sebagai orang Islam kan takbir dari sini, akal berhenti di hati. Ini adalah akal, Allahu Akbar, berangkatnya bener. Tapi orang Islam jangan hanya ngejar bener, ayo boleh pantas. Ya.
Nggak tahu saya kemarin itu menyontohkan di sini atau di masjid mana lupa, tapi saya contohkan lagi biar nggak salah. Misalkan di sini ada jamaah sholat asar, terus rumah di barat masjid ini menderi sepeda motornya. Pas imamnya Allahu Akbar, terus kita belayar mulai nalpotil untuk maju. Hoi. Secara akal bener, karena itu yo oma dhewe, yo sepeda motor dhewe, ya, yo bensin dhewe, yo tangan dhewe. Tapi cara pantes gak? Pada saat ada orang jamaah asar, gak pantes. Itulah takbir, Pak. Takbirnya dari Allah. Dan orang Islam itu ojo mengejar bener, tapi pantes gak? Ibu-ibu, ada gak sih ibu? Karena kedatangan tamu tidak puasa, benar, tidak puasa. Tapi pantas gak mentang-mentang gak puasa itu sambil dulang cucunya, belum cucu kalau masih nenek, berarti anaknya di depan rumah gitu, terus sampai dulang, sampai dia rumah, atau makan sendiri di depan rumah. Bener gak puasa, tapi pantas. Ayo ditakoni. Sekarang banyak kasus anak memperkarakan ibunya sendiri karena ibunya punya hutang. Loh, soal hitung-hitungan hutang idah yang itu bidarin apa? Satunya itu catatlah kalau ada hutang dicatat dalam catatan anaknya ibu yang dihutang, dan sudah berlangsung 3 bulan 3 tahun nggak bayar, ibu yang diperkarakan. Punya hutang ibunya dalam catatan benar, tapi nek ibu nek dibawa ke pengadilan pantes apa tidak? Itu tasawuf fikih, kita tasawuf itu jangan dipisahkan. Kembali ke situ biar gak jauh-jauh karena waktunya. Sholat secara fikih lihat sujud, tapi tasawuf bilang sujudmu itu tidak di situ. Ini, maka boleh kita gabung. Sambil latihan, kita lihat hati kita nggak ngerti artinya Fatihah itu apa, tapi bagaimana supaya sholat walaupun hujan, walaupun ada anak berteriak, ada di belakang ini, kalau terawih kan suka ada anak kecil, yo melayu, mama, takut itu ada kan ya, supaya nggak kesel bagaimana? Ya itu tadi fokusnya, kita sholatnya ngajak hati kita. Kemarin itu sudah saya sampaikan, jantung kita ini menemani kita. Itu sejak kita masih berada di rahimnya ibu. Begitu ada nyawa, jantung sudah sangat bulan di alam rahim. Plus usia kita. Jadi kalau saya 56 berarti 56 tahun plus 9 bulan jantung itu menemani kita. Lalu kalau kita nggak menyapa, yo kalau jantung kemudian nggak sehat, yo jadi baik nggak tahu disopo. Seakan-akan kita sadar hidup dalam satu rumah, tapi nggak pernah sapa, Coro pantas, coro bener tapi tidak. Yo nggak bener, yo nggak pantas. Di hidup ini juga ada yang hanya pantas tapi nggak bener, hanya pantas tapi nggak bener. Tomboi masjid asli muales jamaah, muales tomboi masjid. Terus pikiran ini asawalan, walau lah nama masjid cek pantes. Jadi wis nama aja tapi tidak lillahi ta'ala. Itu orang yang takbirnya nggak dari sini, Allah berkabir begini, Allah langsung gitu, nggak pakai diangkat. Jadi orang Islam jangan hanya pantas tapi benar, juga jangan benar tapi pantas. Nah, ilmu supaya pantas ini lebih dan diselami oleh ilmu tasawuf. Ilmu supaya benar lebih diselami oleh ilmu syariah.
seluruh bacaan sholat baik yang sunnah maupun yang wajib yang 5 tadi itu sudah dipilih oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pasti berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dipilih Rasulullah itu pilihan Allah. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan. Itu kalimat pilihan. Kenapa kok sedih? Itu kalimat apa yang dahsyat. Itu kalimat yang sangat dahsyat, tapi kita itu kok remeh. Karena kita sudah sehari-hari membacanya. Seperti kalau kita lihat Ka'bah, kalau kita orang Indonesia, bukan orang Arab, datang ke Ka'bah itu lihat Ka'bah pasti nangis. Kenapa? Karena jarang ketemu. Tapi kalau orang Arab ya pengen gak nangis, kenapa? Karena sering ketemu. Bacaan juga begitu. Coba lihat itu, datang ke rumahnya Kiai di sana, ada di Malang sana atau di Jombang sana, tetangganya Pak Kamito sana. Ada. Misalkan di Jombang sana ada orang Kiai Sakti, gitu kan? Kita ke sana, amplopnya 11 juta misalnya gitu. Terus BHS saja yang harganya 3 juta bawa ke sana. Nyampe di sana, pulau meter udah nyai wis gampang mulai maca bismillah terus beres. Mbak mulai BHS 100 juta. Mbak mau maca bismillah. Ya kan? Kenapa? Kok sering bismillah kelihatan remeh? Karena sering kita baca. Kenapa bacaan sholat itu kelihatan remeh? Karena sering kita baca. Maka supaya kita tahu bahwa bismillah itu sesuatu yang dahsyat, mulainya dari situ, itu pilihan Allah. Gak ada bacaan lain yang boleh dibaca di dalam sholat kecuali yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Dan kita harus tahu riwayatnya. Kalau sebelum salam ada doa begini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, boleh karena ini hadisnya. Doa ini boleh karena ini hadisnya. Harus berdasarkan hadis, dan hadisnya harus sahih. Kalau yang kayak gitu harus tegas, harus sahih. Gak boleh hadis yang di bawahnya sahih. Yang hasan masih boleh, dhaif jangan. Ini masih belum jelas, jangan dipakai. Berarti apa yang kita baca itu sesuatu yang dasar, lebih-lebih yang wajib tadi yang 10 kali lebih wajib. Takbir, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam, lebih-lebih yang ini. Itu sesuatu yang dasar. Jangan ada cucu sakit yang pegang begini. Sampai salami, ini kamu itu makhluk, aku yang makhluk. Assalamualaikum, ayo sing damai, ojo nyerang mungkin. Asal sampai mantap, jadi. Kayak yang kultum kemarin itu, saya ngasih yang wong itu ini jenenge khuliqa min ma'in dafiq. Menyampaikannya sambil gue baik dicatat. Mari disampaikan, wah kalau ibu nanti ngocokan warna dinilai itu senjata makan Tuhan itu. Jadi bacaan di dalam sholat itu luar biasa. Maka asyaiton yang jadi majrudan, setan itu menggoda, mempengaruhi kita mengikuti aliran darah. Rasul yang jawab, yang jawab. Syaitan yajri majrudan, setan melaku di tempat aliran darah. Maka orang itu banyak yang asalnya baik, tapi tidak dikawal baiknya atau tengah-tengah melewat. Nah, gitu kan? Maka sholat kita itu Pak Allahu Akbar, telinga, seluruh pendengaran, seluruh pikiran, seluruh pandangan, seluruh ucapan ditekeno ati maring ngono dibacano bacaane salat. Alhamdulillah.
Rajim. Ya Allah, jantung saya ini memumpah darah. Darah ini akan terus mengalir di tubuh saya, ya Allah. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepadamu, ya Allah. Jangan sampai darah saya ini kesusupan setan, melakukan dudak. Walaupun sudah begini, kalau nanti itu bojo. Ngerti Pak ya? Nggak boleh saya sebutkan ini. Walaupun sudah begini, ini itu bojo. Sadar. Karena disehati, disapa pada saat sholat. Itu kalau tahu artinya. Tapi misalkan nggak ngerti artinya, ini kan gitu kan. Jadi ini kita tingkat dasar. Misalkan nggak tahu artinya, cukup meyakini bahwa bacaan sholat ini seluruhnya adalah sesuatu yang dasar. Maka saya ajak jantung saya menghadap Allah. Pas niat sholat itu kan sudah mulai mengajak jantung menghadap Allah. Pada saat menghadap Allah, sudah jangan pikirkan Allah. Di sini Rasulullah memerintahkan tafakkaru fi ayatillahi wa la tafakkaru fillah. Fa innakum bacanya satu saja. Tafakkaru padha kira sapa sira kabeh. Mikir-mikir fi ayatillahi ing dalem tondo-tondo kekuasaan Allah, baik yang ada di luar diri kita maupun yang ada di dalam diri kita. Fi ayatillahi wala tafakkaru fillahi, dan wala tafakkaru lan ojo padha mikir sira kabeh fillahi ing dalem Allah. Jadi sholat itu kita jangan memikirkan Allah, Pak. Bayang Allah itu memperhatikan kita, tanya Allah begini, salah. Apa terusannya? Ini dawuh Rasulullah. Fa innakum mongko sak temene sira kabeh kula taqduru, ora bakal iso nemoni kesejatian Allah kaya apa hu ing pikiran sira hak qadri dalam bentuk dan sesungguhnya, karena seluruh pikiran kita tentang Allah pasti salah. Dibayangkan ada tangannya pasti salah. Karena kalau kerbau itu bisa berpikir tentang Allah, kerbau juga membayangkan bahwa Allah itu punya tanduk. Kalau katak itu berpikir tentang Allah, katak juga berpikir bahwa Allah itu jalannya melompat-lompat. Maka mudah kita wala taqduruhu haqqa qadrihi, kita tidak akan bisa menemukan bentuk yang sesungguhnya, karena sesungguhnya hanya bisa kita lihat saat nanti di surga, yang sesungguhnya di akhirat mulai dari meninggal dunia. Nabi Musa saja kan Nabi wakal Allah Musa takliman, Nabi yang paling ceriwis ini bu Nabi Musa. Aku pengen terus sampean. Begitu dibuka lagi jengkelan langsung duduk ke gunung. Tulis saya. Jadi kita udah, karena ini sudah diklub, jangan berpikir tentang Allah. Nah, mahasiswa, adik-adik mahasiswa itu mengkritisi hadis ini. Ini bentuk pengekangan atau nggak bagus nih Islam ini. Kita tidak boleh pikir Allah. Wong pikiran kita nggak terbatas. Benar tak pikiran kita nggak terbatas? Terbatas Pak. Jangankan mikir yang kita nggak lihat, ngitung alis kita saja nggak bisa. Ayo jenengan berkaca terus jenengan hitung, nggak bisa. Padahal ini yang paling dekat mata. Jangankan alis, idem. Apa ini bulu mata sampai itu? Gak bisa. Itu bukti keterbatasan kita. Mahasiswa kadang-kadang ya kayak gitu lah, mengatur. Saya punya teman itu sekarang hampir profesor. Dia doktor, tapi doktornya di Amerika. Teman saya di IAIN, tapi doktornya di Amerika. Saking pedenya di Amerika. Saya lama nggak ketemu. Diadakan pelatihan di Surabaya. Ternyata saya jadi
mengangkat dia jadi narasumber. Kepedean Pak. Siapa yang bilang Nabi Adam itu laki-laki? Nabi Adam itu bukan manusia. Api tak tegur dengan lebih umum, bareng makan tak jamin. Sampean kok ngomong ini apa sih? Ya ayo kita pikirkan. Tondo ya dia itu walaupun sudah doktor tidak bismillah. Mau Al-Quran kurang genep. Oh jelas ya ada muskun anta wazul juga jannah, jelas ayatnya. Adam uskun manggono siro anta kan anak siro lanang wazul juga lan bojomu al jannah ta ing swarga, jelas ayatnya. Lu ono ayatmu ngapa? Ada lho. Wis dokter PDN mulai ke Amerika bablasan. Wah, ini lo garamnya narasumber. Jadi saya jamin aja waktu makan. Dan nanti sampai klarifikasi. Bos, tadi klarifikasi. Gengsi, dokter itu. Kenapa? Tidak bisa. Jadi kalau udah sholat jangan berpikir tentang itu intinya. Maka yang perlu kita pikirkan adalah tafakkaru fi ayatillah, ayat Allah, jantung kita ini, diri kita ini yang kemarin sudah saya nyanyikan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan, adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Jadi adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Umroh job sering-sering. Kiblat itu kalau Ka'bah itu hanya fisik. Kiblat yang sesungguhnya di sini, Pak. Kalau sampai umrah padahal cuma temennya, kalau sampai anak saya itu beras benih ke iso, umroh sampai gak tadi. Itu di sini, Pak. Udah, ajak jantung kita sholat. Maka secara fikih, ini kita gabung-gabung fikih, tasawuf. Fikih bacanya itu sekedar diri kita mendengar. Terus jangan fikih toh. Kalau hanya berpikir pada fikihnya kemarin itu, seperti salah satu imam kita ada yang begitu, baca beli gitu. Ini makmum kesro, Pak. Kalau makmum kesro, makruh. Jadi kalau jadi imam jangan banyak tingkah. Makanya saya takut. Pertama, jadi imam itu takut. Pertama alasannya karena saya tanpa jadi imam saya sudah jadi imam. Yang kedua harus timbul ngangkai. Lamian barang gitu. Takut, Pak. Boleh kalau sama-sama baru aku gitu, Pak Fauzi. Dari lain. Nah, jadi bisa mendengarkan diri kita sendiri itu bukan itu tadi, bukan, tapi jantung kita mendengarkan. Bismillah. Mendengarkan apa tidak? Lah kalau tidak kita niatkan agar jantung kita mendengar, ya belajar akhirnya sholat mikir meneiku. Itu fitri nanti. Ini cerita lucu betul sombong itu. Lu sudah jangan. Di kenapa jangan bisa main? Itu tadi. Jadi khutbah saya, khutbah Idul Fitri saya itu sudah ada sampai tahun 2008. 25 ada, 26 ada, 27 ada, 28 ada. 25 ini rencana dimengerti. Untuk kemarin saya menelpon ke takdirnya, kok saya nggak ditelepon tak telepon. Pak, besok nyuwun tema apa? Lalu dia apa telepon? Lu, mana nih? Jenengan itu tengah jadi mau Idul Adha, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba orang lima tak tolak jadi boleh kosong ada 25 ribu. Nah itu kalau
setan pinter, mam, kon kosong menimam sholat mungkin itu ini kosong, sholat mungkin itu nggak akan terjadi. Ada anak lari-lari juga nggak akan terjadi. Ada tetangga geber-geber ketawa kakak-kakak juga kita nggak akan kisruh. Ada imam yang juga tidak akan kisruh kalau kita itu sibuk sholatnya ngejar jantung kita. Jadi mulai hari ini, walaupun kita itu nggak ngerti artinya, insya Allah kita bisa sholat fokus. Saya nggak berani bilang khusyuk, tapi saya bahasakan fokus. Kalau kita sholatnya ngajak jantung kita, nanti mulai sholat dulu latihan. Jantung ini diajak sholat, jantung ini yang memumpah darah. Kalau darahnya itu mendengar Allahu Akbar sejak azan, kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau engkau mendengar azan, tirukan apa yang diucapkan muadzin. Tirukan Allahu Akbar. Sejak azan kita sudah mengajak jantung kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jantung. Jadi jantung ini nanti akbar, kuat. Semoga dengan begitu jantung kita sehat semuanya. Sehat lahir batin, ngadepi opo gak kagetan, tetap senyum ngadepi kan. Sejak azan Pak, jantung. Driji ternyata sekarang itu kalau handphone itu driji ini bisa kemana-mana, bisa lihat apa-apa, bisa komentar apa-apa, gitu kan. Jadi lo tuh hati-hati, gitu kan. Itu Pak, udah banyak. Semoga apa yang kita kaji ini arahnya ke sana tadi apa? Wasjud waqtari. Dengan ngaji seperti ini, siapapun bentuknya, kalau memang manfaat, jangan lihat Imam Hanafi. Jangan lihat Imam Hanafi. Sampai lihat Imam Hanafi, ya batal menerima. Karena Imam Hanafi belum bisa jadi contoh. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Lagu pria idaman itu Pak Tio, mana Pak Tio tadi? Sungguh sukar dicari masa kini, orang sepertimu pria sejati. Itu Nabi Muhammad. Kalau sampean sebagai suami, jangan cari istri seperti Siti Khadijah. Udah suka dicari. Siti Khadijah kaya raya, tapi demi perjuangan Islam meninggal itu kain kafan aja gak bisa. Sampai beliau nangis, Fatimah, ibu sampaikan ke apa? Ibu surban sing digawe abadiku meni gawe ngungkusi aku. Sebab kita sudah tidak bisa beli kain kafan. Belum disampaikan ke Nabi Muhammad, malaikat Jibril sudah membisikkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada Fatimah bahwa nanti kain kafan untuk istrimu yang luar biasa itu nanti dari aku. Jadi wanita, satu-satunya wanita yang kain kafannya dari malaikat Jibril adalah Siti Khadijah. Jangan nyari istri seperti Khadijah. Ibu-ibu juga jangan nyari istri seperti Nabi Muhammad. Gak ada. Sebagai mustami juga jangan mencari penceramah seperti Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad saja oleh umatnya sebut ma'antum illa basyarun mithluna. Ala awak dhewe padha ae. Dosamu yo akeh ya batal Pak. Ala Hanafi ketabus.
Nah, sampai begitu, saya kan nggak apa-apa. Kasihan hati sampean kok. Lihat siapa saja. Ceramah yang enak seperti Gus Ida dipuji-puji, Pak Miftah bertahun-tahun dipuji, kemudian saja ini cerai batal, sini si kami karena mungkin batal berpisah. Kita kalau kita lihat orang itu, lihat ya, ambil isi dan campurkanlah kulitnya, cari bagi. Oh iya, ada contoh kita matur nuwun, dan saya mohon maaf, memang gaya selengean saya ini kepingin juga saya hilangkan. Tapi saya ini penting kita terus diskusi bermanfaat. Dugi panjenengan di Dostoyo puasanya, tarawehnya, seluruh rangkaian ibadah, khususnya yang di bulan Ramadan ini lebih-lebih, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang benar dari yang saya sampaikan, pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salah, pasti dari